panjenengan tidak boleh memasukkan ternak ke daerah tertular Malang atau dari Malang keluar. Ini tidak boleh sampai ada vaksinnya. Nanti kalau ada vaksin, panjenengan akan didata oleh teman-teman mantri, teman-teman petugas dinas, akan dilakukan vaksin. Nyuwun tolong harus diizinkan. Tapi sih nggak yemi. Untuk yang ini enggak, jadi ngiler tok kondisi mau weneng, jegrek. Mau iler lah, iler itu wakil virus itu bisa nular ke ternak yang lain. Kemudian pincang kan nggone tracake sikil iku ana luka nek ngarepe iki kok gak mari akhirnya ning jerone luka ning kuku nek gak mari mburine lah. Lah nek mburine iki akhirnya terus moro-moro copot kukune. Nah kalau kukunya ini lepas, sapi kambing ini kan tumpuannya ning sikil. Otomatis kukune gak ono akan deprok. Lek wis deprok ora gak perlu besok gagal akhirnya ngongsrong ambekane gak iso tambah kembung. Begitu kembung biasanya terus lek kambing cepat mati. Ini penularannya sangat cepat, jadi virusnya sekarang bisa menular lewat udara. Makanya ini kenapa dari kebijakan pemerintah Malang, bupatinya mengeluarkan surat edaran menutup pasar hewan. Lek sing ngomong wong dinas-dinas ini ki Pak, gak akan jenareken, makanya tempat komandan ini yang punya wilayah supaya bisa memanage lalu lintas ternak. Jadi sementara panjenengan tidak boleh memasukkan ternak ke daerah tertular Malang atau dari Malang keluar, ini tidak boleh sampai ada vaksinnya. Nanti kalau ada vaksin, panjenengan akan didata oleh teman-teman mantri, teman-teman petugas dinas, akan dilakukan vaksin. Nyuwun tolong harus diizinkan. Vaksin itu kayak uang imunisasi Pak, disuntik virus supaya kebal. Jadi ono virus itu mana sapi ini ora nyebarke. Enten sing ditakokne. Jadi masalah nopo pengiriman sapi antar wilayah sak Malang ini asal apa mboten? Malang Raya boleh. Tapi Malang keluar dari Malang biasanya didekati di tempat-tempat lalu lintas. Jadi kan mboten mesti ya Pak, kadang kan enten sing pajeng bendara Tumpang, Pake, Kadang, ngoten. Batine kan kinten mergi, iki sego nandi nang Malang kan mboten napa-napa, batine kan mboten angsal. Nggih, enggak apa-apa Pak. Jadi sementara ini yang dilakukan panjenengan dodolan ojo ning pasar, panjenengan bisa pakai HP, pakai online, ngirim langsung antar Malang Raya boleh. Tapi kalau keluar Malang kan harus ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Karena Malang ini daerah tertular, otomatis dinas tidak akan mengeluarkan SKKH sampai nanti ada vaksin. Nanti kalau ada vaksin boleh keluar dengan catatan harus divaksin. Apa malih? Monggo. Jadi semua napa pengiriman itu wau asline sing kali penyakit iki semerap. Kali pengiriman kaya hewan iku mestine napa-napa mergi ngoten lho Pak. Penting kan yang lete wilayah Malang ya nopo ngoten asal mboten. Boleh Pak. Terus yang harus dilakukan panjenengan sangu semprotan desinfektan Pak. Desinfektannya gak kaya mbiyen lek flu burung, terus Covid kemarin semua desinfektan, Wipol iso digawe, deterjen iso digawe. Untuk PMK tidak boleh sembarangan desinfektan. Harus yang isinya klorin utawa peroxide. Iku anake neng Daiklin, neng Citrun, jenengan beli Citrun 4.000 lho Pak sak bungkus. Itu dilarutkan dengan air 2 liter, disemprot-semprotnya neng badan, neng montorin jenengan, neng ban, neng bak-bake pickup iku kabeh disemproti. Karena virusnya begitu enak siji nempel, itu bisa sampai 200 kilo Pak. Nah, 200 kilo kan ngebengi sak Malang Raya, panjenengan ngecer-ngecer virusnya. Nah kan ingin jagani ternaknya sampean sehat, ternaknya sampean yo gak nularin neng liyane. Tapi nek kajeng berangkat kirim, dimontor disemproti. Betul. Nggih, mulai disemproti malih. Ini kan waktu satu apa ini kita keluar sak koncan padha. Betul, nggih. Nggih. Mangga kok sanjangi, Pak, yo apa enake wis dikelompokno tempat tular iki monggo. Larane menten bati niki itu ini nggih mboten ten pasar itu. Ya ini pun jelas Pak. Sip. Mungkin mewakili Pak Dokter antisipasi supaya ternak kita itu enggak sakit, enggak terserang. Saran Pak Dokter. Sebenarnya mbah kita itu sudah mewariskan ilmu Pak. Jenengan kan ngeri gejaan Pak. Kok niku lho Pak. Nah, itu aja dirutinkan sekarang. Karena kondisi sapi ini mungkin jenengan mulai ngiler, mulai gak gelemangan, itu pasti karena mulutnya bermasalah. Dia tidak akan bisa gayem. Jadi dicekoi supaya daya tahan tubuhnya bagus. Dicekoi temulawak karo kunin, ditambahi gula abang seminggu pisan, 3 hari sekali gak apa-apa Pak, rutin saja gak apa-apa. Itu meningkatkan daya tahan tubuh.
tubuh ternaknya ben tetap sehat. Ini kenapa temulawak penting? Temulawak itu untuk memperbaiki sel-sel hati, Pak. Jadi sapi jenengan kena cacing hati, diwehi obat cacing hati, cacingnya mati. Tapi kondisi hati ini kan rusak, gerowong-gerowong itu. Lek diwehi temulawak akhirnya akan pembentukan sel-sel baru. Hati ku fungsinya mek telu, Pak. Siji tinggi daya tahan tubuh, loro nglawan racun, telu tinggi metabolis kalsium. Kalsium itu tinggi sapine ben sehat. Lek gak ono iku mesti gampang loro sapine. Ngoten lho. Makanya penting dicelontang di gejaan jamu. Jadi gini Bapak ya, tolong sampaikan juga ke rekan-rekannya bahwa kebijakan dari pemerintah daerah saat ini untuk menutup pasar hewan, ini tutup sementara ya, untuk menutup sementara pasar hewan ini diutamakan adalah untuk mencegah penularan yang lebih luas, ya, bukan berarti ingin menghentikan perekonomian, itu bukan, ya. Jadi intinya kita itu pemerintah itu ingin melindungi jenengan semuanya, hewan-hewan nih, agar nggak tertular dari sana atau mungkin dari sini nulari kemana. Penularannya di pasar itu, ya. Jadi memang sementara ini dibatasi, ya. Kalau seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, kalau mau ingin melakukan transaksi mungkin bisa lewat online saja. Oke, jadi jangan sampai ada pemahaman atau pemikiran mateni sandang pangan atau bagaimana, nggih. Ngapunten nggih. Jadi ini semuanya untuk melindungi memang. Ceno iso lestari maneh, tetap ngapunten iki kan. Nggih. Perkiraan iki bukake perkiraan ngoten lho. Perkiraan kapan, Pak? Ngoten lho wis semerap. Nah, ini Nah, kita juga ngoten nggih. kita juga nggak bisa memberikan jawaban sementara ini. Semerap mriki besare saulan apa ora ulan. Ya, semoga aja nanti untuk virus ini, untuk keadaan situasi seperti ini bisa segera membaik. Ya segera, pasti pemerintah nanti juga akan mengambil kebijakan yang lain lagi yang juga. Oke. Ini kan pembukaan ini sering positif, sering pastikan lah gampangnya. Ya, karena masih baru kemarin juga toh. Sama sekarang saya tambahkan ya Pak. Mari kita jaga semua, karena jangan sampai kita menjadi media penular. Makanya itu tadi, jenengan mari teko pasar pulang disemproti, mau keluar juga disemproti. Jadi virus ini kemungkinan nempel dimanapun bisa, apalagi sekarang sudah ada di udara. Istilahnya ngono airborne disease, Pak. Jadi penyakit yang disebarkan oleh udara. Itu loh bahayanya, kenapa penyebarannya sangat cepat, karena virusnya yang di udara ini bisa sampai 200 kilo, Pak. Bisa sampai 300 kilo juga, makanya kan sangat mengerikan kalau nggak dikendalikan. Ini bisa diantisipasi dengan penyemprotan desinfektan itu tadi. Panjenengan sanggup bayi clean, sanggup citrun, semprotan manuk itu loh Pak. Tak literan disemprot-semprotin neng sandalin jenengan, neng rodone sepeda motor, neng mobil, apapun itu harus disemprot. Itu tindakan yang bisa dilakukan. Vaksin insya Allah Juni datang Pak. Juni datang. Dan nanti untuk kegiatan massal mungkin sekitar 1 bulan, 1,5 bulan. Insya Allah kalau sudah selesai semoga bisa segera dikembalikan ke kondisi awal. Okay? Makanya minta tolong jenengan jaga kondisi ini dengan jaga awake dhewe, disemproti dhewe-dhewe. Kendaraannya disemproti, kandangnya disemproti, tali tampar, apa maneh lantai biasanya akan lantai tampar ya. Jadi antar tampar kecekel, salaman vlog, duitnya kena, lah itu dilebokne kantong, gawa mulai, jenengan bawa virus itu yang bahaya. Sementara transaksi mending pakai online. M-banking ya duwe kabeh duwite akeh nek bank kabeh. Ya BRI ini ojo dikelunani 10.000 to plek-plek mending transfer ya Pak, transfer langsung rekening aman wis. Ngoten nggih? Mungkin mau tanya di Kabupaten Malang ini sudah ada yang tertular atau enggak? Ada, belum ada Pak. Ya, mungkin Pak yang bisa jawab. Kabupaten Malang sudah daerah tertular Pak. Kita sudah positif penyakit mulut dan kuku. Makanya ini kebijakan yang diambil oleh Bapak Bupati menutup pasar hewan supaya tidak ada penularan lebih luas lagi. Jumlahnya Pak? Jumlahnya sekitar 480 ekor sekarang yang sudah positif. Makanya yang harus dipahami virusnya ini sudah ada di udara Pak. Dimanapun jenengan bersembunyi sekarang sudah tidak bisa. Yang bisa dilakukan hanya rutin penyemprotan itu. Nggih. Sangut semprotan dewe-dewe. Biasanya nyemproti manuk saiki diisi desinfektan disemproti awake.
Itu ya. Kalau Baiklin itu dok, Baiklin bisa. pengedarnya itu Pak, berapa persennya? Kalau Citroen Pak, yang jenengan untuk pemutih baju satu bungkus 4.000 petang ewu gitu Pak. Itu diencerkan air 2 liter. Itu sudah bisa. Kaporit bisa. Kaporit jenengan ambil 2 sendok dikasih air 2 liter bisa. Terus tambah maneh Baiklin 2 sendok ditambah dengan air 1 liter. Kan enak banget gitu loh. Nyuwun tulung panjenengan beli sendiri di warung-warung itu kan banyak banget dan murah efektif, panjenengan bisa mencegah penularan di luar. Terus kalau ada vaksin, informasi harga Pak? Vaksin menunggu petunjuk itu. Karena ini program pemerintah, insya Allah akan ada program yang tidak membebani panjenengan semua. Vaksin yang menentukan sekarang dari kementerian yang impor dari luar. Sambil kita memproduksi sendiri. Karena memproduksi vaksin ini butuh waktu 1 tahun, Pak. Nah, kalau kita menunggu 1 tahun ternak kita habis. Jangan asal tahu ya. Virus betul. Begini analognya ya. Misalnya kita memiliki populasi sapi potong ya. Biasanya jenengan ngopeni 1 ekor sapi ini ngopeni wong 7 sampai wong 8 lho, Pak. Nggih. Jenengan bojone anake loro. Nah, bojone lek 1, bojone lek 3. Nah, itu terus mari ngono sing bagian ngirim pakan, sing bagian ngarit, sing bagian ngresi kandang lho wong 9, Pak. Jadi 1 ekor sapi ini nguripi wong 9, lek sampai ini berlanjut lebih lama, ekonominya akan hancur, Pak. Teman saya di Pakistan, Pak, 700 ekor ini habis dalam waktu hanya 3 bulan. Habis, Pak, benar-benar habis. Tanah terjual, karyawan dipecat semua, hasilnya dijual semua. Sapi perah sekarang di Malang sudah turun 70%. Jangan harus paham ini. Kopsai sambat, ngantang sambat, jabung sambat. Nah, karena produksi sapi yang biasanya metu 20 liter, Pak, begitu kena ini drop susunya hanya 2 liter. Karena putingnya ini bisa terserang, dia akan lepuh-lepuh, pelocot, gak iso diperes, sapinya akan sangat kesakitan. Itu yang membuat produksi susunya drop. Untuk penggemukan, karena tidak bisa gemuk, jenah rugi Pak, makan itu tapi sapi ora iso gemuk. Itu yang bikin sangat merugikan. Jadi penyakitnya aman untuk manusia, tapi sangat tidak aman untuk ekonomi. Iya. Nah, terus nah, wis podo Pak, podo berarti iki. Manusia aman, ekonomi kurang aman, Pak. Nggih. Ada lagi monggo Pak, sampai ketemu, boleh ketemu mana bayar. Oh. Ayo warung kan Bapak. Nggih. Oh, bisa maneh. Satu lagi dok, kemungkinan waktu bilang dari ya, kalau sapi kena gitu ya, itu kemungkinan sembuhnya berapa persen, kematiannya berapa persen? Ya, untuk kasus kematian tidak sampai 5%, tapi untuk penularannya 100%. Terus sapi dari mulai kena sampai muncul gejala klinis itu bervariasi, ada yang 4 hari muncul, ada yang 2 minggu baru keluar, sing ngiler, sing gak lemaem, sing melocot-melocot itu. Jadi sangat bervariasi, bisa disembuhkan. Tapi begitu sembuh, ini nanti selama 6 bulan sapi itu akan menyebarkan virus. Sebenarnya kalau di luar negeri kebijakannya begitu positif, potong paksa. Potong paksa, jerawan kepala dikubur, tulang dikubur, yang boleh dimakan hanya dagingnya. Dengan catatan harus digodok, dimasak 30 menit. 30 menit dalam keadaan mendidih, Pak ya. Jadi mendidih 30 menit. Itu virusnya akan mati, baru dagingnya bisa dikonsumsi. Kayak panjenengan seneng sate, sementara mending jangan dulu. Mending krensengan, rendang aja sing jelas-jelas mateng. Kalau sate, wis padha seneng sate ning kabeh ngono wis. Jadi sementara direm dulu untuk konsumsi sate, pakai produk hewan yang lain. Sing soto, apa itu aman karena sudah masak. Ada tambahan? Ya Pak, ini Pak, mungkin Bapak-bapak sekalian mungkin ada pertanyaan kira-kira ini sampai kapan? Kita ini Pak ya, kita ini perintah saja. Ya, kita perintah mungkin nanti yang menentukan nanti dari dinas kesehatan sana. Ya, peternakan lah ya, peternakan bahwa itu akan bebas. Setelah nanti mungkin dari Pak Dokter sudah tervaksin, ya tervaksin sudah kita mungkin sudah jadi seperti kita sebelum pandemi Pak ya. Kan aman itu. Setelah pandemi kita juga harus was-was, harus masker, harus apa?
Tapi saya tanyakan ke Pak Dokter tadi, sapi tidak ada masker, malah justru tambah mati. Ya enggak? Ya enggak? Ini mungkin sekedar info dari Pak Dokter. Gedok tularkan ini mungkin enggak semuanya datang, gedok tularkan yang rekan-rekan sampean yang ada di sini. Ya, yang penting ini membahayakan binatang itu, membahayakan sapi pedus itu. Bukan kalau kita sendiri tidak. Kita sendiri sudah kemarin. Ya, kemarin sudah terbelenggu gitu. Ya, ini aja tambahan, mohon digedok tularkan rekan-rekannya yang mungkin WhatsApp grup apa segala itu. Oh, begini loh. Yang mungkin tidak tahu ya datanglah nanti ke kepala pasar biar diterangkan oleh dokter. Ya, ini aja tambahan dari saya. Terima kasih. Pak, tapi kalau untuk pemotongan hewan misalkan di Orang hajatan. potong hajat gimana? Ya. Potong hajat. Begini, untuk potong hajat jenengan lapor ke Pak Mantrinya. Ini Pak Pak Bambang. Mantrinya. Oke, nanti Pak Bambang yang akan memeriksa kondisi hewan jenengan. Lek Pak Bambang ngomong kepalanya gak oleh dikonsumsi, jeroannya gak oleh dikonsumsi, manut ya. Mboten mungkin dikumplang ini. Nggih. Nggih, Pak. Sehat. Kalau dikawal piantun kali ini. Konsumsi ki Mbak. Lah, nggih. Itu nanti Pak Mantri yang akan memeriksa, Pak nggih. Jenengan ngopeni Pak Mantri nih. Nggih, kula penan niku. Lah, nggih. Dangu kula ngopeni, Pak. Tapi lah dikaya nyuntik boten kopeni. Monggo dari pasar kalau ada ditambahkan. Nggih. Nggih, Bapak, ngapunten nggih, saderengipun. Kita harus mentaati peraturan dari pemerintah. Nggih, pemerintah tadi seperti dikatakan Pak Kapolsek bahwa untuk menjaga perekonomian dan menyelamatkan istilahnya ekonomi panjenengan sedaya. Bukan ada maksud apa-apa. Jadi nggih monggo diketok tularkan untuk pasar hewan seluruh Kabupaten Malang sementara ditutup. Sementara nggih Pak, nggih, mboten selamanya nggih, sementara. Nanti kalau kondisi sudah aman, kita menunggu instruksi dari Bupati, ada edaran lagi dari yang merujuk biasanya dari peraturan Menteri Peternakan, ya Kementerian. Nah itu nanti baru muncul ada SE lagi dari Bupati untuk pembukaan pasar hewan. Nggih. Saya mohon untuk bersabar, nggih, sementara. Insya Allah segera berlalu. Kalau kita istilahnya mau bersatu, mau bersabar, insya Allah segera berlalu. Nggih, matur nuwun. Pak, ini kalau misalkan kita kan di sini nggak sepenuhnya datang. Nanti misalkan di daerah Semalang Raya ada pasar sapi satu aja yang buka, di sini boleh buka gimana? Malang Raya, Pak. Ya Semalang Raya, misalkan Singosari apa Godang Legi misalkan ada yang buka, nanti gimana? Di sini kan tetap ikut buka. Kalau menurut edaran dari Bupati Pak SE, itu seluruh Kabupaten Malang Pak. Ya ini kan misalkan Pak, nah misalkan ada yang tahu, oh di sana buka, di sini nggak harus dibuka, gitu loh. Kalau belum ada edaran dari Bupati kita nggak berani Pak, biarpun di Gondang Legi pun dimanapun itu kita nggak berani. Jadi mungkin kalau yang kemarin kejadian tuh itu di jalan rayanya, di depan di depan pasar hewannya, jadi nggak masuk di pasar hewan. Dan nanti kalau timbul kemacetan, nanti hubungannya dengan bapak-bapak dari polisi dan Koramil juga nanti hubungannya ke depannya. Jadi istilahnya mengganggu ketertiban umum lah seperti itu. Jadi mohon bersabar untuk pembukaan lagi ini. Kalau demo kan juga demo. Untuk kemarin di Pasuruan juga demo Pak. Iya, Pasuruan pasar hewan. Pak, kuwi serak jelasin ngeten iki wae ini Pak. Malah loyal ngono lho. Menteri pasar ngoten enggak usah demo. Popo iki ngasuh iki digarap. Cari api. Ya masukkan saya kapan hari kan kesini sama dari pejabatnya kabupaten waktu itu. Bapak mungkin ada di sini, itu kemarin saya memang mengajukan yang sebelah sana untuk sapi. Patok sapi saya mengajukan sebelah sana. Itu untuk di plester dan dikasih patok-patok itu. Ya saya mohon doanya untuk biar segera realisasiin. Amin. Nah, insya Allah informasinya bulan Juni-Juli Pak biasanya. Saya mohon bantuan doanya gitu nggih. Ya ini nambahkan Pak ya. Nanti mungkin bapaknya kalau memang itu Gondang Legi atau Pujon atau Singosari buka, ya buka. Itu surat edaran itu semuanya dapat Pak. Kepala pasar itu akan dapat. Nggak mungkin lah kalau di sana mungkin Singosari sudah dibuka, sini tetap dibuka. Ya. Jangan berprasangka. Begini Pak, jangan berprasangka. Wow, di sana kok ada surat edaran? Enggak mungkin Pak. Ini seluruh kabupaten. Enggak, seluruh kabupaten pasti ada surat edaran. Ya penutupan ini kan sama Pak seluruhnya. Ya, Semalang Raya. Paham Pak ya? Ya ini maksudnya biar enggak nanti paham.
Hah? Salah paham. Sampean salah paham, di sana buka kok sini nggak buka. Pasar pinggiran ngono lho. Nah, ya. Lali. Ya. Bukan Pak, pasti suatu edaran ada. Pasti ada. Semuanya akan dapat. Kepala pasarnya itu akan dapat. Ya. Ini tambahan dari saya. Ngapunten Pak, masih pinggiran Wajah itu salah satu pasar terbesar pasar hewan di Kabupaten Malang. Nggih. Selain Singosari, pasar pinggiran pinggir kali lho. Jadi pun khawatir kalau berita dibuka kita langsung sebar. Nggih. Nggih mangke kula nggih nyuwun itu Pak, dibentuk paguyuban pedagang hewan ternak. Iya, khusus Wajah. Jadi kita untuk share informasi segala macam kita harus cepat. Nggih. Nggih. Mangke jenengan hubungan kali petugas di lapangan nih. Tugas saya ada Pak Sutris, ada Pak Saifi, Pak Adi, nanti monggo di-share nomor HP-nya. Jadi saya enak informasi dari peternakan, dari Disperindak, nanti kita nge-share-nya cepat. Nggih, matur nuwun. Pun cekap. Pun. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung sambil ngopi-ngopi atau ketemu di mana atau mungkin ke kantor mana, dinas pasar gitu kan. Monggo silakan. Sambut. Nah, ya. Oke, mohon kerjasama panjenengan semua sampai ini selesai semua ya Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.